Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10, kelas MP4506. Di sini kami akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas perilaku organisasi mengenai teori motivasi. Nah, di sini kami membahas mengenai reinforcement theory. Nah, untuk anggota dari kelompok 10, pertama ada Evelyn Angelina Spaladi, lalu ada saya sendiri, Muhammad Rizky Ramadan, lalu ada Grace Cynthia, ada Muhammad Rafi, dan juga ada Muhammad Nizan Al-Haq. Nah, apa sih reinforcement theory? Nah, jadi reinforcement theory ini pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Bruce Frederick Skinner atau disingkat atau dikenal B.F. Skinner. Nah, reinforcement theory disebut juga sebagai teori penguatan. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu merupakan fungsi dari konsekuensinya. Teori ini berfokus sepenuhnya pada apa yang terjadi pada seorang individu ketika ia bertindak. Nah, ketika seorang diberikan rangsangan, dia akan memberikan respons. Setelah memberikan respons, pasti ada konsekuensi yang dihasilkan. Nah, untuk reinforcement teori ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu positive reinforcement, negative reinforcement, punishment, dan juga extinction. Untuk lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Rizky. Yang pertama kita lihat adalah positive reinforcement. Positive reinforcement sendiri adalah memberikan respon positif ketika seseorang menunjukkan perilaku yang positif dan diperlukan. Seperti contoh di bawah ini adalah anak kecil yang bangun pagi setiap harinya, yang dimana akan mendapatkan reward, dan reward tersebut memberi motivasi kepada anak kecil tersebut untuk bangun pagi setiap harinya secara berlanjut. Dan yang selanjutnya adalah next, yaitu negative reinforcement. Negative reinforcement ini sendiri adalah mengurangi atau berkurangnya perilaku ketika rangsangan positif dihilangkan atau diambil. Seperti contoh ketika kita bermain, namun kita belum mengerjakan tugas kita, maka waktu main kita yang diberikan oleh orang tua kita akan berkurang karena tugas kita belum selesai. Itu merupakan negative reinforcement. Dan untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Grace. Selanjutnya ada punishment, yaitu menghapus konsekuensi positif yang diberikan kepada individu sehingga menurunkan kemungkinan individu untuk mengulang perilaku yang tidak diinginkan di masa depan. Dan ini contohnya seorang orang menepuk seekor anjing supaya nurut oleh pemiliknya. Next. Lalu ada extinction, yaitu menahan atau menghentikan respon positif untuk meredakan atau mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Dan ini contohnya ada seekor anjing yang menggonggong untuk diberi makan atau diberi hadiah. Cara mengurangi perilaku buruknya supaya tidak diberi makan yang berlebihan dan hadiah yang secukupnya saja. Next. Selanjutnya ada schedule of reinforcement. Jadi schedule of reinforcement ini terdiri dari continuous reinforcement atau penguatan berkelanjutan dan partial reinforcement atau penguatan parsial. Next. Nah, ini penguatan berkelanjutan atau continuous reinforcement. Jadi penguatan berkelanjutan ini terjadi setiap kali perilaku yang diinginkan itu diperkuat setiap kali ada penguatan berkelanjutan. Ini misalnya kalau kita lagi mengajari seekor anjing untuk berjabat tangan misalnya. Lalu saat anjing itu belajar untuk menjabat tangan, kita kasih anjing itu hadiahnya berupa makanan. Jadi itu di lain waktu anjing itu tuh terbiasa, jadi terlatih untuk bisa berjabat tangan. Jadi dia jadi semakin terlatih untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Next.
Lalu ada partial reinforcement atau penguatan parsial, yaitu respon yang hanya diperkuat sebagian pada waktu tertentu secara acak. Ini terdiri dari 4. Yang pertama ada fixed ratio. Next, fixed ratio atau rasio tetap. Sesuai namanya, fix itu kan tetap, rasio itu kan jumlah ya. Jadi penguatan positif ini tuh diberikan setiap kali pelaku memperkuat perilakunya. Jadi misalnya nih, kita punya usaha, misalnya kita merekrut seseorang untuk berjualan di gerobak. Nah, jualan makanan misalnya. Setiap kali dia berhasil menjual makanan, dia akan dapat bayaran sekian. Jadi itu per jumlah tertentu gitu. Jadi setiap kali jumlahnya berapa, dengan jumlah yang tetap, dia akan dapat bayaran sekian. Lalu contoh lainnya misalnya mendapat hadiah setiap kali membaca 2 buku. Jadi itu setiap 2 buku gitu, jumlahnya itu tetap. Setiap 2 buku dapat hadiah, setiap baca 2 buku dapat hadiah lagi. Lanjut. Lalu ada variabel rasio atau rasio bervariasi. Ini tuh terjadi respons diperkuat setelah sejumlah respons yang tidak terduga. Misalnya guru memuji-muji muridnya setiap kali muridnya berhasil merespon pertanyaan guru. Nah, pujian itu rata-rata diberikan setelah murid merespon setelah 5 kali. Jadi setelah respon kelima rata-ratanya. Tapi selanjutnya respon itu, pujian itu bisa aja berubah misalnya setelah murid-murid memberi respon kedua, setelah murid-murid menjawab 2 kali, menjawab 8 kali, pokoknya tidak tetap lah. Namanya juga rasio variasi. Jadi dalam jumlah yang tidak tetap, pujian itu tuh diberikan. Itu jumlahnya itu tidak pasti. Lalu contoh lainnya misalnya lotre dan judi. Itu kan kita nggak tahu ya, nggak pasti ya berapa kali bakal menang. Jadi itu jumlahnya bervariasi. Lanjut. Lalu selanjutnya ada fixed interval atau interval tetap. Nah, dalam fixed interval, penguatan diberikan setelah jangka waktu tertentu secara tetap. Contohnya, mendapatkan bayaran kerja setiap 2 minggu sekali. Nah, pada jadwal ini, individu menyadari waktu kapan ia akan mendapatkan penguatan, sehingga selama jangka waktu dia tidak menerima penguatan, respon individu tersebut akan berkurang, dan kemudian akan meningkat kembali ketika mendekati waktu mendapatkan penguatan. Jadwal ini menyebabkan respon lebih banyak muncul ketika mendekati penguatan dan akan melemah setelah menerima penguatan tersebut. Lalu selanjutnya ada interval variabel atau variasi interval. Pada interval variabel, reinforcement terjadi ketika respon dihargai setelah jumlah waktu yang tidak terduga telah berlalu. Pada interval variabel, reinforcement diberikan pada interval waktu yang bervariasi dan tidak tetap. Contohnya, seorang guru memberikan kuis dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. Oleh karena itu, murid-murid akan lebih bersiap dan lebih bekerja keras setiap waktu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa reinforcement theory atau teori penguatan ini merupakan suatu percobaan yang dilakukan, sebuah teori yang diungkapkan oleh B.F. Skinner, seorang psikolog dari Amerika, yang melakukan percobaan dengan menggunakan hewan-hewan mengenai bagaimana cara mereka diberikan rangsangan, bagaimana respons mereka, dan bagaimana konsekuensinya. Dan diterapkan dalam kehidupan manusia juga, bahwa tidak terlalu banyak berbeda. Jika diberikan suatu rangsangan, akan memberikan respon, dan respons itu akan menghasilkan konsekuensi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10 mengenai reinforcement theory. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.